Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua kembali pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai dakwah Nabi Muhammad di Madinah bagian 2. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kondisi Mekah dan kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara sendiri-sendiri maupun kelompok kecil kemudian disusul oleh Rasulullah ditemani Abu Bakar menuju Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan pahala di akhirat pasti lebih besar. Sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai dengan 42. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ditujukan pada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah dimulai dari diri sendiri sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, perjanjian umat Islam dan non-Islam yaitu Piagam Madinah, kemudian menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama seperti melalui perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi modal utama Rasulullah dalam berdakwah sehingga mudah diterima, seperti meletakkan dasar keimanan yang kokoh, menciptakan keteladanan yang seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran, dan yang lainnya. Kemudian didukung dengan kepribadian Rasulullah sebagai pendakwah yang pemberani, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, fasih lidahnya, tawadu, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja hikmah yang dapat kita peroleh dari dakwah tersebut? Yang pertama, terjadinya persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian yang kedua, sikap menjaga persatuan dan saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku yang kita dapat mencerminkan penghayatan dan dakwah Rasulullah itu? Sikap yang perlu kita lakukan atau yang dapat kita lakukan diantaranya dengan kita mencintai Rasulullah dengan konsisten dan berkomitmen, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti merawat dan melestarikan ketakwaan, lalu mensosialisasikan sunnah Nabi seperti menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, kemudian gemar membaca buku termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu kita sebagai umat Islam harus dapat mencerminkan penghayatan kita terhadap dakwah Rasulullah sehingga kita dapat lebih mengetahui serta menghayati peristiwa yang telah terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.